saya Adinda Elviana Sari, NIM 1813300000222 dari 4 PGSD A1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan teori behavioristik versus konstruktivisme dan menjelaskan penerapannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pengertian teori behavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan siswa berperilaku yang baru sebagai hasil belajar. Belajar, menurut Pavlov, adalah sebuah proses perubahan yang terjadi sebab adanya stimulus yang menimbulkan reaksi. Belajar, menurut Skinner, merupakan hasil interaksi antara stimulus dan respon dalam suatu lingkungan yang menimbulkan perubahan tingkah laku. Belajar, menurut Bandura, merupakan hasil dari meniru atau imitation dan contoh berperilaku atau modeling. Teori konstruktivisme adalah suatu belajar yang menekankan bahwa para siswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Penerapan teori konstruktivisme di sekolah dasar. Proses pembelajaran dengan menerapkan teori konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Misalnya, peserta didik diberi tantangan berupa permasalahan yang mungkin menarik minat mereka. Kemudian, suruh mereka memecahkan sendiri masalah tersebut tanpa dibimbing. Upayakan agar secara konsisten Anda tunjukkan kepada peserta didik tertentu berdasarkan hasil tes yang peserta didik menanyakan sesuatu, jawab Anda tidak tahu jawabannya, walaupun sebenarnya Anda tahu jawabannya. Konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA lebih menekankan pada proses dengan alasan bahwa IPA berkembang dari hasil observasi manusia tentang fenomena alam atau gejala alam, baik gejala kebendaan maupun gejala peristiwa alam. Dengan demikian, dalam pembelajaran IPA perlu diterapkan kegiatan-kegiatan agar siswa mampu menentukan pengetahuan atau konsep sendiri melalui pengalamannya sendiri dengan cara melakukan pengamatan, percobaan, dan diskusi tentang gejala alam. Alternatif yang ditempuh dalam pembelajaran konstruktivisme adalah melalui pendekatan konstruktivisme. Teori behavioristik di sekolah dasar. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran berdasarkan teorinya antara lain: yang pertama, menentukan tujuan dan indikator pembelajaran; yang kedua, menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik; tiga, menentukan materi pembelajaran; yang keempat, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian meliputi topik, pokok bahasan, dan sub pokok bahasan, dan seterusnya; yang kelima, menyajikan pembelajaran; yang keenam, memberi stimulus kepada peserta didik; yang ketujuh, mengamati dan mengaji respon yang diberikan peserta didik; yang kedelapan, memberikan penguatan baik yang positif maupun negatif; yang kesembilan, memberi stimulus ulang; yang ke-10, mengamati dan mengaji respon dari peserta didik dan memberi penguatan; yang ke-11, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.